Ucut lahir ada 42. 42. Iya. Pas Jepang masuk. Iya, 42 kita. 42. Pas Jepang. Pas Jepang ya. Masih segar dalam ingatan Cut Khadijah, meski usianya sudah menginjak 72 tahun ketika mengenang kisah pertolongan tentara dan tim medis militer Jepang kepada ibunya ketika melahirkan dirinya saat proses pemulangan kedua orang tuanya ke Loksmawe Aceh dari Nusa Tenggara Timur NTT. Berlatar belakang dengan sejarah tahun 1942 tersebut pula, di tempat domisilinya kawasan Gede Cunda, Kecamatan Muara II, Kota Loksmawe, Cut Khadijah hingga tahun 2021 ini masih dikenal dengan panggilan Bunda Nippon yang berarti Bunda Jepang. Dan kenapa dipanggil Bunda Nippon? Ceritanya kita lahir di timur. Oh, timur mana? Jepang. Timur. Ayah kita pembuangan Belanda ke sana. NTT. Iya. Nusa Tenggara Jadi Timur. ayah kita kawin di sana. 3 bulan di perjalanan sampailah ke Aceh. Dulu Jepang yang bawa pulang ke Aceh, tentara Jepang. Jadi maka dipanggil, ditangani oleh dokter Jepang hari itu waktu ibu kita melahirkan. Melahirkan di rumah 3 hari, terus naik kapal. Begitu ceritanya. Peristiwa perang di Cunda pada tanggal 24 November 1945 antara rakyat Cunda melawan tentara Jepang yang dipimpin oleh Ampun Teku Ibrahim Agung selaku Panglima Perang di bawah koordinasi Teku Syekh Muhammad Said selaku Raja Cunda juga melibatkan banyak syuhada gugur, diantaranya Abu Juri Mudi Burhan, Tengku Ali Daka hingga Tengku Nek Bentara. Rakyat Loksmawe di masa lampau menyerbu kereta api Jepang yang sedang melintas di stasiun kereta api Cunda, menyebabkan peristiwa perang terbuka dan sikap berani mati dari TKR Kenang Ridwan Hanafiah mengenang sang kakek bernama Abu Jurumudi Burhan ketika dijumpai RRI di kediamannya Jalan Haji Nafi, Desa Menasah Masjid, Kecamatan Muara II, Kota Loksmawe. Jepang masuk, kayak saya itu Burhanuddin itu turun rame hadang, hadangnya naik ke atas ke gerobak tuh. GR itu gerobak Lokomotif. Disambut dengan itu dengan bayonet. Nah, di ujung senjata kan ada bayonet. Dengan itu coloknya kena si saya bucik lah. Bucik saya kena jatuh di situ meninggal. Nama-nama para syuhada yang gugur kini terukir jelas dalam batu prasasti Monumen Tugu Perjuangan Rakyat Cunda tahun 1945 yang sudah dipugar megah di atas lahan bekas stasiun kereta api di pinggir simpang Pekan Cunda, Kota Loksmawe sejak pertengahan tahun 2019. Hal itu semua demi mengenang semangat patriotisme, berani mati mempertahankan tanah air walau nama-nama pejuang tersebut tidak masuk dalam deretan pahlawan nasional Indonesia, ujar Kecik Kepala Desa Gede Cunda Tarmizi yang ikut mempelopori terbangunnya Tugu Monumen Perjuangan Rakyat Cunda melawan penjajah Jepang. Jadi di saat awal-awal 2019, itulah wacana kami yang pertama ingin membangun Tugu sebagai rasa terima kasih kami kepada syuhada-syuhada. Dalam peristiwa itu ada beberapa syuhada, banyak syuhada yang menjadi korban, yang gugur. Makanya di saat kami sebelum membuat Tugu Perjuangan itu, kami konfirmasi dululah sama-sama cucu-cucu Panglima Perang. Maka di pertengahan 2019 mulailah kami bekerja pakai anggaran desa, dana desa sebesar 163 juta sekian. Mungkin Bapak-bapak bisa melihat langsung ke lokasi Tugu Pahlawan. Sepetak prasasti segi 4 diapit 4 bangunan tembok menyerupai pintu menjulang ke atas setinggi 2,5 meter, diberi cat warna putih merupakan tampilan fisik yang kami lihat di Tugu Monumen yang kami sebut dalam peliputan khusus ini dengan nama Cunda Nippon Train Battle, yang berarti pertempuran kereta api Jepang di Cunda sebagai bentuk empati terhadap perjuangan rakyat tersebut. Luas keliling bangunannya mencapai 6 kali 10 meter persegi dan letaknya berada di pinggir simpang Pekan Cunda, juga persis di pinggir jalan masuk utama menuju pusat kota Loksmawe. Juga menjadi fakta lain ketika kami mendekat ke lokasi ditemani anggota Tuhapet Desa Gede Cunda Nurdin pada 12 Agustus 2021.
Ya, jadi pendengar, ini adalah saat ini kami berada di Simpang Kedai Cunda ya. Simpang Stasiun Junda. Simpang Stasiun Cunda. Simpang Dahulunya Stasiun Kedai Junda. di sudut ini persis ada Tugu namanya. Ini Ya. kabarnya Tugu Perjuangan Pak Dwi. Betul. Tugu perjuangan perang dengan Jepang. Kita mungkin bisa masuk ke dalamnya Pak. Boleh. Ini Tugu agak tinggi dibangun Pak ya. Ya. Berapa ketinggian dari jalan ini Pak? Dari jalan Heeh. hampir 1 meter. Ya, dan posisinya persis di pinggir jalan raya Pak ya. Nah, ini jalan raya. Heeh. Ini termasuk blok PJKA dulu. Nah. Termasuk ini. Berarti kita naik berapa tangga nih? ini 5 1 2 3 4. 4 lima. tangga ya, 5 tangga ya. 5 tangga. Oke, ini ini prasastinya Pak. Ya. Ini prasasti. Ini prasasti. Apa tulisannya? Pertempuran antara TKR rakyat melawan tentara Jepang tanggal 24 11 1945 Cunda. Jadi kereta api lewat Jepang ditunggu sama orang kita oleh syuhada-syuhada ini dan lain-lain. Ditunggu di sini, mereka dengan pedang, dengan apa, banyak beramburan darah di sini. Jepang cukup banyak yang mati. Orang kita banyak juga karena mereka punya senjata, kita punya pedang. Masih banyak masyarakat yang belum tahu nih Tugu apa gitu Pak ini. Banyak masyarakat yang belum tahu. Dulu udah pernah dibuat kecil. Ini dibuat yang megah sedikit, agak lebar kan. Di Tugu ini Tugu sejarah, Tugu perjuangan. Sejarah perjuangan kemerdekaan yang ditunjukkan para syuhada di kawasan Cunda Loksmawe ini keberadaannya hampir terlupakan. Terlebih TKP-nya berada di atas lahan PT Kereta Api atau dulunya dikenal lahan PJKA. Namun setelah dipugar kembali sejak tahun 2019, seakan seperti membuka kembali mata publik Loksmawe terhadap peristiwa pertempuran melawan penjajah yang belum tersalin ke dalam buku sejarah ini. Walaupun diakui Nurdin kepada RRI, sejauh ini belum banyak masyarakat Loksmawe yang mengetahui maksud dari pembuatan tugu monumen tersebut. Tugu Fantasi ini 1 2